Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana Sanpaujia, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan apa hasil diskusi kami mengenai mengeksplorasi bahasa dalam karya tulis ilmiah. Tapi sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Fadli Faturrahman sebagai moderator. Saya, Sarla Anita Septiani, sebagai pemateri 1. Saya Intan Siti Nuraini sebagai pemateri kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gisna Yasril Fadilah. Ejaan dalam karya tulis ilmiah bahasa Indonesia mempunyai kaidah yang telah dibakukan, yaitu ejaan yang telah disempurnakan atau bisa disebut juga dengan EYD. Lalu ada alasan pentingnya penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan, terutama pada penulisan karya tulis ilmiah. Antara lain, penggunaan EYD, bahasa yang digunakan akan sama bagi para pembaca dan juga pembaca karya tulis ilmiah dari beragam suku budaya akan disatukan oleh satu, yakni bahasa. Nah teman-teman, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis karya tulis ilmiah. Maka dari itu kita harus memperhatikan, yaitu 1, pemakaian huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, penulisan gelar, penulisan nama seseorang, tahun, bulan, hari, penulisan jabatan atau pangkat, penulisan lembaga dan organisasi, judul sebuah tulisan, dan nama bangsa, suku, dan bahasa. Lalu yang terakhir untuk agama, kitab suci, dan Tuhan. Lalu yang ketiga akan dilanjutkan oleh Intan. Yang kedua yaitu penulisan kata. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus lalu ditulis secara serangkai. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan diikuti oleh kata imbuhan kecuali kata esa. Unsur gabungan kata lazim disebut majmuk ditulis secara terpisah, dan singkatan kata berupa gabungan diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca memiliki beberapa poin. Yang pertama, ada tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Tanda titik juga biasanya digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Yang kedua ada tanda koma. Biasanya tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Fungsi bahasa dalam karya ilmiah ejaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Dan yang ketiga sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Ada beberapa komponen ejaan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada kesadaran fonemik. Apa sih kesadaran fonemik itu? Kesadaran fonemik adalah kemampuan seseorang dalam mendengar, mengidentifikasi, dan memanipulasi fonem, sehingga nantinya seseorang dapat membedakan makna kata dari bahasa yang mereka pelajari. Yang kedua ada fonik sintetik. Apa sih fonik sintetik itu? Fonik sintetik adalah metode pengajar kepada siswa cara membaca, cara menulis dalam bahasa Inggris, sehingga nantinya siswa tidak keliru antara membedakan menulis dan membaca bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang ketiga, ada morfologi adalah pengetahuan bagian-bagian makna kata awalan, akhiran, dan akar kata Yunani dan Latin. Pengajaran morfologi melibatkan pengajaran siswa untuk mengidentifikasi dan mengeja bagian kata-kata ini. Yang keempat, ada etimologi adalah pemahaman tentang asal-usul kata dan sejarah.
Pengajaran etimologi melibatkan menceritakan kisah sebuah kata untuk menjelaskan ejaan dan maknanya. Apa sih ejaan penting dalam karya tulis ilmiah? Ada 3 alasan kenapa pentingnya ejaan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada komunikasi. Kenapa sih ejaan penting dalam komunikasi? Tentu sangat penting karena ejaan adalah untuk pembakuan dalam membuat tata bahasa saat berkomunikasi. Yang kedua ada literasi. Kenapa sih ejaan sangat penting dalam literasi? Ejaan sangat penting di literasi karena untuk mempertegas dan menyamakan dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga ada pekerjaan. Mengapa sih penting ejaan dalam pekerjaan? Tentu sangat penting karena ejaan akan berdampak besar pada peluang pekerjaan jika ejaan kita baik dan benar. Untuk kesimpulannya adalah karya tulis ilmiah adalah bagian penting yang membantu memperjelas tujuan penelitian dan menyajikan hasilnya. Dalam menulis kesimpulan, penulis harus memenuhi sistematika yang ditentukan khususnya dalam aspek kebahasaan. Kesimpulan harus memberikan rasa penutupan dan argumen penyelesaian, serta menunjukkan pertanyaan atau kemungkinan baru yang telah terbuka. Contoh kesimpulan yang baik adalah yang menunjukkan keterlibatan karyawan penting untuk bisnis yang sukses. Perusahaan yang memupuk lingkungan kolaborasi, pengakuan, dan rasa hormat akan lebih mungkin untuk menarik dan mempertahankan bakat terbaik.